Kita masuk materi pertama. Untuk meningkatkan kinerja kita, Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki the power of purpose namanya. Kekuatan tujuan. Tujuan itu, purpose itu, ya, adalah sumber energi, sumber motivasi kita dalam bekerja. Orang yang bekerja purpose-nya, tujuannya, niatnya nggak kuat, nggak strong gitu ya, maka mereka di dalam bekerja itu akan fluktuatif, naik turun semangatnya. Coach, bukankah itu suatu hal yang alami, manusiawi kita fluktuatif dalam kerja? Ya gitu, tapi kalau terlalu sering gitu ya, apalagi pas turunnya ke titik nadir, turun banget gitu ya, sampai sudah digoyang-goyang sama atasannya, sama rekan kerjanya pun nggak naik-naik moodnya, ini berbahaya. Ya, karena yang mau kita ciptakan di sini adalah generasi yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Ya, bagaimana kalau Bapak Ibu sekalian gitu ya, bukan seorang yang punya mood booster yang bagus gitu. Ya, begitu masuk sekolah tuh spiritnya langsung skor 100 gitu. Wah, skor 100 lagi gitu ya, 100 melulu gitu ya. Ya kita memang harus seperti itu ya. Karena itu yang harus dikuatkan di dalam bekerja itu pertama kali adalah tujuan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah punya tujuan yang luar biasa dalam bekerja. Ya, nggak mungkin ada orang bertahan di sini bertahun-tahun bekerja, apalagi masuk misalkan dari tahun 9 berapa kita berdiri Pak Ali? 97. Siapa yang masuk tahun 97 tunjuk tangan? Masya Allah. Ya, Mas atau perak? Mas ya, saya kasih nih Mas Bambang. Ya, baru. Ya, ini nggak mungkin bisa sekuat itu kalau nggak punya purpose, tujuannya yang sangat kuat gitu ya. Ya, dan anak-anak milenial sekarang, Gen Z, mohon maaf gitu ya, mereka adalah yang saya lihat nih di perusahaan-perusahaan, mereka adalah yang saat bekerja itu punya tujuan-tujuan yang dangkal, tujuan-tujuan yang nggak cukup kuat untuk mereka bertahan menghadapi masa-masa sulit di dalam pekerjaan mereka. Ya, saya lihat di sini. Siapa yang tujuannya dalam bekerja adalah tujuan materialistik? Anda bekerja, yang Anda cari itu adalah hanya uang, bonus, tunjangan, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Ya. Siapa yang bekerja untuk ini? Alhamdulillah kalau nggak ada. Ada loh. Saya nih coach, kalau gaji saya cuma segini nih, sorry coach, ya. Gaji saya cuma segini gitu, maka saya kinerjanya ya segini coach. Kalau gaji saya 7 juta aja, pasti kerja saya 7 juta. Ya, banyak orang seperti itu saya temukan di organisasi-organisasi, yayasan, perusahaan. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah menangani 7 sekolah di seluruh Indonesia gitu ya. 4 pesantren dan 3 sekolah. Ini pesantren sekolah ke-8 berarti. Ya, rata-rata gitu, rata-rata motivasi orang itu sangat ditentukan sama tujuan ini. Rata-rata. Ada yang batuk. Dampaknya apa dampaknya? Dia mau memberikan kinerja terbaik kalau ada ganjaran materi yang sepadan dengan kinerjanya. Kemudian yang kedua, suksesnya diukur dari jumlah materi yang dia dapat. Ya, nah ini terkena arus paham materialisme barat. Sukses adalah rumah baru, mobil baru, bukan istri baru ya. Ya, apalagi? HP baru, ya kan? Kendaraan baru, motor baru. Sukses itu adalah itu. Ya, kalau saya nggak bisa dapatin itu, berarti saya nggak sukses. Ini paradigma mana Bu? Paradigma barat tentang sukses. Segala-galanya diukur dengan materi. Ya. Akhirnya banyak orang merasa dalam hidupnya itu gagal ketika dia tidak mencapai materi-materi yang dia inginkan itu. Ya. Nah, kalau seperti itulah sukses itu. Tahun 2005 saya mendirikan Invis Coach. 1 tahun pertama saya tidak dapat 1 klien pun.
Saya pikir setelah saya sejak tahun 99 bekerja untuk Andrew Associates, konsultan nasional di bidang manufaktur, sampai 2005, berarti sekitar 6 tahun. Saya pikir kalau saya sudah jadi konsultan 6 tahun, berarti kalau saya bikin firma sendiri, PT sendiri, pasti akan langsung punya klien banyak. Ternyata enggak. Ya, ternyata enggak mudah mencari klien itu. Mendapatkan customer pertama itu enggak mudah kalau kita menjalankan sebuah usaha. Ya, siapa kamu? Bambang nggak dikenal waktu itu, ya kan? Ya, bedalah kalau sekarang gitu ya, sudah punya 4 buku yang diterbitkan di Gramedia gitu kan, beda gitu ya, mudah memasarkan. Itu loh yang nulis buku itu gitu kan, ya, orang langsung ngeh gitu ya, langsung tahu gitu. Dulu ya, dan besar keinginan saya pada saat 1 tahun nggak dapat klien itu untuk apa? Kembali bekerja lagi di konsultan lain. Saya bilang sama istri saya, Mi, udahlah Abi kerja lagi aja lah kayak dulu, aman ya, gaji udah terjamin, gak usah nyari-nyari klien. Ternyata susah ya bisnis. Kalau seandainya tujuan saya materi, saya udah berhenti ya. Tapi untungnya saya ingat kembali bahwa tujuan saya bukan itu. Sukses saya gak ditentukan dari materi yang saya dapatkan. Sukses saya ditentukan nanti dari apa? Kontribusi yang saya berikan. Itu ya. Yang ketiga, mudah down atau patah semangat dalam bekerja. Ya, siapa di sini yang menghadapi hari Senin dengan males? Itu ciri-cirinya orang udah gak semangat. Ya, Senin lagi. Coba setiap hari-hari Minggu kan enak. Nah, ini orang yang udah gak punya motivasi nih. Tanda-tandanya seperti itu. Ya, ketemu anak-anak lagi. Apalagi si itu tuh yang susah diatur. Anaknya Pak itu tuh, ya Allah repotnya ngaturnya gitu ya. Nah gitu ya, males gitu untuk berangkat tuh ya. Maka ada ungkapan akhir Monday, saya benci hari Senin ya kan, akhir Monday. Harusnya I like Monday. Masya Allah, hari ini saya akan menciptakan anak-anak yang luar biasa ya. Hari ini saya akan menabung lagi untuk akhirat saya. Hari ini saya akan mencetak anak-anak yang dengan ilmu mereka dijalankan, maka ilmu itu akan mengalir pahala buat saya ya. Jadi kalau orang kayak gitu ya, nah ini dampaknya. Silakan Bapak Ibu punya tujuan materialistik, saya nggak mau. Kenapa? Karena ini sudah terbukti membuat banyak orang tenggelam di dalam upaya mencapai prestasi luar biasa dalam hidupnya ya. Jadi tujuan seperti apa coach yang bagus? Tujuan kontributif. Orang yang berhasil itu di tempat kerjanya adalah orang yang fokus untuk memberikan kontribusi terbaik dalam bekerja, berusaha menjadi manusia yang paling bermanfaat ya, dan berkontribusi bagi organisasi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, seandainya suatu hari Bapak Ibu punya kompetensi yang sangat luar biasa, misalkan gitu ya, ada sebuah sekolah yang dalam kondisi krisis, mereka mau tutup karena jeleknya manajemen ya. Tiba-tiba dengan hadirnya Bapak Ibu di sekolah itu gitu ya, sekolah itu menjadi luar biasa dan bagus banget gitu. Kontribusinya yang Bapak Ibu berikan kepada sekolah itu sangat luar biasa sekali ya, sehingga mereka recovery dan mereka menjadi lebih baik. Kira-kira nih, ketika Bapak Ibu melakukan hal itu untuk sekolah itu gitu ya, apakah Bapak Ibu akan mendapatkan konsekuensi yang sampingan yang tadi Bapak Ibu inginkan dalam tujuan materialistik tadi akan muncul? Insya Allah gitu ya. Allah itu maha adil gitu ya. Kalau kita memang punya kemampuan luar biasa, masa sih gitu Allah nggak akan penuhi doa-doa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi sebetulnya kita itu nggak perlu pusing mikirkan apa, mikirkan bagaimana rezeki kita esok hari gitu ya, bulan depan, tahun depan gitu ya. Sampai hari ini kita masih kontrak rumah, misalkan kendaraan nggak ganti-ganti gitu ya, masih pakai BMW bebek merah warnanya gitu ya, ya kan, nggak masalah gitu ya, nggak masalah ya kan.
bukan jadi problem buat kita. Kenapa? Karena someday, suatu hari pasti Allah akan karuniakan rezeki itu kalau memang sudah saatnya kita mendapatkannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tingkat kontribusi yang kita berikan di dalam pekerjaan kita. Dan ada sebuah hadis Nabi, barangkali bunyinya Bapak Ibu lebih hafal, bahwa orang yang paling sukses itu dalam Islam adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, itu udah jelas. Ukuran sukses di dalam Islam itu bukan materi. Ada orang yang hidupnya sederhana tapi kontribusinya sangat luar biasa terhadap Islam dan agama ini. Ya, mereka sangat luar biasa gitu ya kontribusinya, tapi ya kehidupannya biasa-biasa aja. Ya, tidak bergeliman materi dan lain-lain. Ya, meskipun gitu ya banyak juga tentunya ya pada akhirnya antara kontribusi dengan materi itu berbanding lurus. Ya, kalau yang saya rasakan sih sebagai coach selama ini begitu. Makin besar saya memberi, makin banyak saya mendapatkan. Ya, itu sudah berbanding lurus, sudah pasti. Tapi fokus saya adalah kontribusi, bukan pada materi. Ya. Bukan nuntut materi dulu baru berkontribusi, gitu ya. Ya. Nah, orang yang punya tujuan kontributif biasanya mereka siap bekerja dan berkontribusi memberikan yang terbaik meski ganjarannya nggak sepadan hari ini. Ya, mereka yang meyakini bahwa masa depan itu adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suksesnya diukur dari besarnya kontribusi atau kebermanfaatan bagi orang lain. Bukan diukur dari kendaraannya, rumahnya, bukan dari situ. Kemudian yang ketiga, mereka selalu konsisten menunjukkan kinerja terbaik apapun kondisi yang mereka hadapi sehari-hari. Konsisten mereka. Ya, mau apapun yang mereka hadapi hari-hari sekarang ini, mereka tetap memperlihatkan kinerja terbaik. Ya, kira-kira gimana nih? Ya, ada terjadi sedikit shifting mindset yang berubah di Bapak Ibu sekalian? Ada terjadi perubahan? Bapak Ibu memilih yang mana sekarang? Demi kebahagiaan Bapak Ibu sendiri, pilihlah yang kontribusi, tujuan kontributif. Ya. Nih, perbedaan era dulu industri dengan era pengetahuan. Dulu di era industri, karyawan tuh melihat dirinya, saya ini adalah ya fungsi saya. Saya di sini kan guru Quran, ya udah ngajarin Quran aja. Saya nggak akan ngurusin hal lain di sekolah ini. Kalau disuruh bantu-bantu proyek lain, oh no way, nggak ada waktu. Saya kan cuma guru Quran. Ya, nah ini dulu ya. Sekarang saya memberi kontribusi signifikan. Apapun yang diminta dari saya untuk dibantu, kalau saya bisa saya bantu. Nah itu. Zaman sekarang itu gitu, karena ini era pengetahuan. Ya, meskipun antum lagi kebiasaan ya ngasih tahu jin babinaan. Ya, meskipun kita semua Bapak Ibu sekalian adalah seorang guru Quran, saya yakin ada kompetensi-kompetensi lain yang menyertainya, betul? Kemampuan-kemampuan tambahan yang menyertainya. Nah, itulah yang harusnya tidak kita simpan sendiri. Ya, kita maksimalkan itu untuk kesuksesan lembaga ini, sekolah ini, yayasan ini, gitu ya. Ya, dulu kita berpikir di era industri saya seorang pencari kerja, sekarang saya seorang pemecah masalah. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita merekrut orang baru, yang ditanya itu, Anda mau kerja di bagian apa? Keahlian Anda apa? Ya, CV-nya mana? Ya. Oh ya, cocok, silakan masuk gitu ya. Sekarang kalau interview nggak cuma gitu. Ya, sekolah kami ini roadmap-nya begini. Kira-kira kalau Anda masuk, Anda mau melakukan apa nanti di sekolah kami? Gitu. Wawancaranya. Kami punya visi seperti ini, mencetak generasi Islam seperti ini. Kira-kira Anda nanti kalau diangkat jadi guru, apa yang akan Anda lakukan untuk sekolah kami? Kalau jawabannya meyakinkan, bagus, punya konsep, dia akan memecahkan banyak masalah di sini, tarik jadi karyawan. Kalau di sini nanti hanya akan jadi beban baru, jangan. Ya, apa-apa harus diarahin. Kalau nggak diarahin nggak jalan, inisiatif kurang, sangat reaktif, nggak proaktif, ya, gitu. Ya, jadi ke depan itu kita harus betul-betul mencari orang yang sejalan dengan cita-cita roadmap kita. Ya, itu era sekarang seperti itu. Terakhir saya adalah penggerak dalam mesin organisasi.
hanya penggerak saja, hanya bagian dari rodanya atau bagian dari porosnya atau apanya gitu ya. Harusnya kita itu menjadi seorang manusia utuh yang punya bakat, hasrat dan nurani yang kita pakai semua untuk sukses di sini. Kalau kita melihat hal-hal yang gak beres di organisasi kita, bertentangan dengan hati nurani kita, bersuara lah gitu kan. Harusnya kita begitu, karena kita itu manusia yang utuh. Ya, jangan kita melihat kemungkaran anak-anak diam, kemungkaran rekan kerja diam, ya, kejahiliahan praktek organisasi diam, gitu kan? Ya, ada sekolah Islam gitu ya yang saya bantu masih menerima pinjaman riba dari bank, gitu kan? Terus semua karyawan diam gitu, ya, gimana nih sekolah? Ya katanya mau menegakkan Islam, tapi masih terima pinjaman riba, ini gimana ceritanya? ya, nah ini gitu. Ya, baik. Bagaimana mengembangkan kekuatan kontribusi Anda? Satu, kenali kekuatan kita. Kedua, temukan apa masalah utama yang dihadapi organisasi kita saat ini dan bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kontribusi seperti apa yang ingin kita berikan bagi organisasi kita saat ini. Ini contoh tujuan kontributif. Seorang staf marketing mengatakan, saya akan menjadi tenaga pemasaran yang berhasil melewati target dengan menunjukkan kreativitas, disiplin, dan kegigihan. Pernyataan kontribusi kedua dari seorang manajer HRD, kehadiran saya harus bisa memberikan inspirasi bagi seluruh karyawan. Saya akan ada di sisi mereka yang sedang mewujudkan tujuan besar dalam pekerjaan dan memberikan dukungan terbaik saya kepada mereka. Seorang direktur mengatakan, saya akan menjadi pemimpin teladan bagi mereka yang bekerja dengan saya dengan menciptakan tempat kerja yang paling nyaman bagi semua orang. Coba disusun di dalam hati masing-masing apa pernyataan kontribusi Anda. Saya nanti minta 3 orang menyampaikannya. Silakan dipikirkan. Saya kasih waktu 3 menit. Kalau yang punya alat tulis mau ditulis di kertas boleh. Yang nggak punya alat tulis di HP boleh, untuk teksnya supaya nanti dibaca enak. Bikin pernyataan kontribusi seperti ini. Saya akan menjadi guru yang bla 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 gitu. Silakan, coba bisa kan bikin. Kalimatnya pendek, sederhana, ya, mudah dihafalkan, gitu ya. Silakan. Kalau pikirkan, renungkan. Apa pernyataan kontribusi kita? Sudah? Yang panjang-panjang ya, susah ngapalinnya nanti. Ya. Pendek tapi powerful. Kalau pakai seperti itu boleh. Saya akan jadi tenaga pemasaran. Dari apa bidang Anda sekarang, sebut di situ. Saya akan menjadi guru Al-Quran ya, saya akan menjadi tenaga keuangan ya, saya akan menjadi bagian dari tim humas ya, gitu ya. Saya akan menjadi kepala sekolah ya, gitu ya. Ya, silakan. Sudah? Ya, tunjuk tangan yang mau membacakannya. Ada? Sudah, Pak? Sudah? Oke, mana mic-nya? Pak siapa namanya? Ya, coba. Ya, bukan. Pak Sujang saya udah sering. Ya. Namanya siapa Pak? Muhammad Raya Hasbi. Oke. Guru Bahasa Indonesia, Coach. Guru Bahasa Indonesia, silakan. Apa pernyataan kontribusi Bapak? Saya akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan bisa menginspirasi teman-teman guru dan siswa. Masya Allah, iya, iya, menjadi orang yang menyenangkan. Ya, silakan dulu di atas Ibu. Tolong Bu, tolong Pak di atas Pak. Makasih. 4 orang ya, 2 laki 2 perempuan. Oke. Silakan Bu, Bismillah. Ya, Bismillah. Namanya dulu. Nama saya Saudara Dian. Dia. Dian Nasari dari SMP ini. SMP ini. Bismillah, mohon doa dan dukungannya. Saya bertekad untuk lebih mengembangkan kompetensi saya di bidang IPA,
Mudah-mudahan saya bisa maksimalkan untuk mengantarkan anak-anak didik saya bisa menuju kompetisi yang lebih baik lagi di persaingan secara global. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah, terima kasih Ibu Dian ya. Ya. Siapa lagi? Ya ini. Pak, ini Pak. Oh iya, udah Pak. Silakan. Bapak ke atas siap-siap, itu ada ibu yang mau tadi. Ya, namanya Pak? Nama Munzir. Munzir. Unit apa Pak? SMA IT. SMA IT. Guru apa? Guru Al-Quran. Oke, silakan. Bismillah. Kehadiran saya bukan hanya sebagai guru, tapi juga menjadi teman bagi anak-anak dalam membimbing mereka kepada kebaikan. Masya Allah. Utama. Siapa tadi? Ya, Ibu? Rama. Ya. Silakan. Ya, silakan. Atau suaranya kalau cukup keras teriak aja. Bisa. Gak ada? Mana Pak Solihin? Iya ini Pak Solihin. Ya. Kok belum sih Pak? Apakah perlu 1 hari untuk menyusun pernyataan kontribusi ini? Gak perlu ya? Ya silakan. Ya silakan Bu, kenalin dulu namanya. Bismillah, perkenalkan nama saya Habibah dari unit SMA. Saya akan menjadi guru PAI dan sosiologi yang berhasil mengantarkan murid saya untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan kepada sesama. Ya. Satu lagi deh, bapak-bapak. Nah ini nih, bapak ini nih, saya belum dengar suaranya. Sini. Silakan mic-nya. Tolong mic-nya. Silakan Pak. Pak Indra apa ya namanya? Indra Setiawan. Silakan Pak. Ini ditembak sama teman-temannya. Ya silakan Pak. Namanya? Oke, baik. Nama saya Indra Setiawan. Ya. Saya guru olahraga. Selain saya menjadikan anak-anak sehat dalam olahraga, saya juga ingin berkolaborasi bersama teman-teman rekan sejawat saya untuk bisa membimbing siswa menjadi lebih baik dan berprestasi. Masya Allah. Luar biasa. Ibu-ibu mau lagi satu lagi? Ibu-ibu ada? Ayo Bu. Ya. Bu Indra, silakan. Bapak-bapak kenal sama Bu Indra ya kenal. Ya silakan. Jangan-jangan Bu Indri. Bu Indra. Ya. Adik saya mana adik saya? Oh lagi kenal. Ya, silakan Bu. Ya, saya akan menjadi orang yang bermanfaat untuk menyiapkan dan membantu program-program unggulan yang bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa berkompetisi secara global. Secara global itu saja. Masya Allah, luar biasa. Ya, gimana kira-kira saat kita sudah memiliki pernyataan kontributif seperti itu? Adakah kita akan tetap I hate Monday? Nggak suka hari Senin? Apakah kita akan mengalami turun semangat saat kita memberikan pengajaran yang bermanfaat bagi murid-murid kita? Ya, insya Allah ikut. Ya, insya Allah kita akan tetap bersemangat, gitu ya. Kenapa? Karena di tangan kita ada sebuah tujuan besar yang tidak diwujudkan. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian di dalam Islam, ya kan, ada ayatnya tuh ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Kita tuh disuruh untuk menjalankan agama ya secara ikhlas, mukhlisin ya. Ya, harus ikhlas. Semua amalan yang dilakukan tidak dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nggak akan ada pahalanya sama sekali. Silakan Bapak Ibu menjadikan uang sebagai tujuan dari apa yang kita lakukan, maka hanya uang aja kita dapat, nggak ada pahalanya sama sekali. Ya, jadi setelah Bapak Ibu meluruskan niat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua adalah buat pernyataan kita akan bermanfaat dengan cara apa, ya, akan memberikan kontribusi dengan cara apa, seperti itu. Ya, oke. Ya. Jadilah relawan, jangan cuma jadi karyawan, gitu ya. Digaji sih tetap meskipun disebut relawan, ya, tapi kita siap memberikan seperti halnya relawan bekerja, ya, apapun yang kita miliki, ya, untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita ini, insya Allah. Ya, tidak hitung-hitungan dengan energi kita, otak kita, ya, kreativitas kita dan lain-lain, gitu ya. Baik. Ya, karakteristik individu yang memiliki tujuan kuat dalam bekerja, insya Allah mereka adalah orang yang proaktif dalam bekerja, nggak nunggu perintah, selalu bersemangat dalam setiap aktivitasnya, siap menetapkan target yang menantang dalam bekerja, dan ciri-ciri yang paling utama adalah tidak mudah give up atau menyerah saat beban kerjanya terasa sangat berat, nggak akan menyerah. Ini ciri-cirinya orang yang punya tujuan kuat dalam bekerja. Ya, selesai materi pertama. Ada pertanyaan? Silakan yang mau nanya. Masih ada pergolakan batin kah setelah dijelaskan perkara ini? Jadi orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang tidak pernah memperhitungkan apa yang mereka kerjakan. Mereka terus memberi gitu ya, tanpa henti gitu ya, sampai Allah tetapkan gitu ya, ya, sebuah amanah besar kepada dirinya, ya, dan dia mampu memikul amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu ciri-ciri orang berhasil yang pertama, ya. Di mereka itu bukan orang-orang yang banyak berhitung gitu, apa yang saya dapat, apa yang saya terima, seperti itu, ya. Nah, gejala-gejala seperti ini adakah di sekolah kita? Rekan-rekan kerja yang mengeluhkan gaji, curhat soal kesejahteraan, adakah? Ada dong. Biasanya kapan dilakukan? Di saat jam makan siang, di saat mau pulang jam 4, jam 2 udah beres-beres tas, beres-beres ini, udah siap-siap mau pulang gitu. Jam 4 begitu kabur langsung gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Ya, itu hal yang wajar. Kenapa? Mungkin mindsetnya, ya, cara berpikirnya masih materialistik. Tapi insya Allah hari ini kita nggak seperti itu lagi. Silakan, ada pertanyaan? Tadi ada bapak-bapak yang duduk di sini, gitu, kemana ya? Tahu ke toilet tapi kok nggak kembali ya? Iya. Ya, silakan, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan, pertanyaannya sederhana dan satu aja pertanyaannya, tidak boleh banyak-banyak ya. Ada? Bapak-bapak ada? Ada? Ada yang kurang jelas? Jelas semua ini? Yakin? Insya Allah? Oke. Alhamdulillah ya. Pertanyaan juga jangan dibuat-buat, kalau memang udah jelas nggak usah nanya ya. Oke.